Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Terima kasih yang selalu mengikuti hewan N2 TV. Dan saya terus meminta dukungan kepada seluruh pecinta peternak kambing dan peternak sapi dan lain sebagainya. Kalau hidup di desa, kita tidak beternak itu rugi. Sangat rugi, karena di desa ini lahan masih luas, bang pakan gratis masih banyak. Tetapi sekali lagi berkaitan dengan beternak kambing, beternak yang lain, dalam skala banyak harus menyiapkan bang pakan. Untuk saat ini Lampung Tengah tidak mengalami musim kemarau. Ini menjadi kesempatan buat teman-teman semuanya menanam bang pakan. Jangan terlalu menyepelekan keadaan. Masih musim hujan, masih banyak hujan, sehingga rumput liar mudah tumbuh, singkong cepat tumbuhnya. Ini jangan, karena kemungkinan tahun depan juga akan mengalami namanya musim kemarau. Musim kemarau susah yang namanya bang pakan. Daun singkong mungkin daunnya mulai berkurang, banyak berkurang karena musim kemarau. Terus kemudian rumput juga pasti berkurang. Sebaiknya tanam bang pakan mulai saat ini. Ini lebih baik mengantisipasi daripada kita terlambat mencegahnya. Terus kalau hidup di desa, sebaiknya harus beternak, bukan hanya kambing. Ya, ada sapi, ada kambing, ada entok, ada ayam, ada budidaya ikan, mungkin juga burung. Maksudnya kenapa? Mungkin tidak semuanya bisa hobi semua hal ya dalam beternak. Tetapi untuk mengantisipasi kebutuhan harian kita dalam berkeluarga, yang namanya kebutuhan harian kan tetap ada. Kalau harus bertumpu pada kambing, setiap hari kebutuhan kita bertumpu pada kambing, ini akan menjadi repot di kemudian hari. Sedangkan ternak kambing itu kan hasilnya bukan harian, bahkan bisa bulanan. Kalau toh kita punya indukan sampai 50 ekor, terus 50 ekor itu 30 ekornya beranaknya dua-dua, 20 ekornya beranak satu-satu. Berarti kita masih ketemu 60-an ekor lah. Tapi dalam 1 tahun kita kalkulasi kebutuhan harian kan tetap ada. Tidak mungkin harus mengganggu yang namanya kambing. Kalau kebutuhan kita diganggu oleh kalau ternak kambing itu kita diganggu oleh kebutuhan harian kita, pasti otomatis dengan sangat mudah kita menjual kambing. Nah, untuk mengantisipasi itu, selain beternak kambing, selain bertani, selain berdagang dan lain sebagainya, perlu ada ternak ayam, ternak entok. Ayam dan entok ini bisa untuk kebutuhan harian kita, seumpama. Tetapi ingat ya, yang namanya ternak ayam, entok tidak bisa disatukan dengan kambing karena rawan penyakit. Bulu-bulu entok yang rontok itu banyak kuman-kuman, banyak hewan-hewan kecil. Terus kalau terbang ke kambing itu jadi kutu, jadi gudikan. Saya mengalaminya. Jadi jangan sampai ternak kambing disatukan dengan ternak ayam. Apalagi di bawah tuh ada yang tanya ke saya, Pak, bagaimana kalau ternak kambing di bawah kandang kambing kita pelihara ayam? Jangan kalau itu. Kalau mau pelihara kelinci nggak apa-apa. Jadi di atas kambing, di bawah kelinci itu lebih aman. Tapi jangan ayam, jangan entok juga. Karena entok dan ayam itu selain kotorannya, itu juga berbahaya untuk ketika kok ayam naik ke palung terus buang kotoran di situ bercampur dengan makanan kambing. Selain kambing tidak mau, kalau toh kemakan itu membuat penyakit. Nah ini. Terus kemudian kalau ternak jangan sampai makan plastik. Nah, tali di kambing itu kan menggunakan tali plastik ya, entah itu tali tambang apa-apa. Jangan sampai kegigit terus dikunyah-kunyah kambing terus putus, ada plastik yang masuk. Sebabnya kenapa?
Sekali lagi itu bisa menyebabkan kurus, nggak bisa dicerna oleh kambing. Nih, nggak bisa dicerna. Terus kemudian pelepah pisang yang ada itunya ya, bahaya itu kan juga nggak bisa dicerna oleh kambing. Justru nanti malah di dalam usus menggumpal, ngumpul karena nggak bisa keluar, nggak bisa dicerna. Nanti kayak bola itu, serat ngumpul itu, ini bahaya. Kalau akibatnya dampaknya cepet enggak. Biasanya dia makannya banyak tetap kurus. Nah, persoalan kurus ini kan banyak macam, banyak masalah bagi kita. Jadi jangan sampai makan tali tambang, tali plastik, tali rafiah atau kantong kresek, itu jangan. Karena kambing tetap cari asinan, entah itu kecil entah besar. Asinan itu kadang kan kambing jilat-jilat kandang, jilat-jilat. Nah, sebaiknya dikasih garam tuh. Kandang kita gantungin bambu kan. Bambu itu dikasih garam, nggak perlu dikasih air, cukup dilubangin saja. Nanti kan itu dijilat-jilat. Nah, itu sebagai asinan ya. Fungsi asinan itu membantu pencernaan loh, membuat enzim di kambing kita loh. Nah, terus kemudian kalau ternak entok atau ayam di kampung itu ada punya ayam betina sekitar 20 ekor ya kan. Sekarang kalau ayam kan harganya ya 50 lah, 50 betina bisa 60, pejantannya bisa 80, bisa 100. Ya masih ringan kan. Beli ayam sampai 20 ekor nanti cepet bertelur. Nah, anaknya itu walaupun umur 2 bulan, 3 bulan kan bisa kita jual untuk kebutuhan harian kita. Jadi kita tidak mengganggu yang namanya perkembangan kambing. Kita membanyakkan dulu kambing kita. Jadi kalau punya kambing 50 ekor, dalam waktu 1 tahun kita bisa menabung tuh dari jumlah anaknya. Kalau dapat 1 tahun 60 ekor, ini dalam catatan ya, tidak ada kematian, tidak ada penyakit, terus tidak ada virus gitu kan. Ya penyakit kambing kecil itu ya macam-macam. Tahu-tahu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mati, kejang, terinjak, atau kaku, stroke dan lain sebagainya. Ini bisa banyaklah macamnya penyakit kambing breeding, khususnya anakan yang mudah terserang penyakit. Mudah. Nah, kuncinya di mana sebenarnya? Kuncinya pakan hijauan, rumput segar untuk indukannya diperbanyak, karena metabolisme tubuh, ketahanan tubuh kita perlu. Jadi kuncinya adalah indukannya makannya banyak, sehat, anaknya sehat. Kalau induk anak itu di bawah 2 bulan sakit, ini kan tidak mungkin kita obati disuntik, itu nggak mungkin. Yang bisa adalah indukannya. Kita mengobati indukannya, anaknya sehat. Kalau anaknya sakit berarti indukannya yang bermasalah, entah di susunya, entah proses pencernaannya, entah karena kandungan makanannya kurang protein, atau kurang karbohidrat, atau kurang mineral, atau kurang vitamin. Ini kan kita ada. Nah, untuk di desa, untuk membahasakan ini semuanya, kurang mineral dan lain sebagainya, dari mana? Ya dari rumput. Rumput itu memiliki banyak variasi kandungan yang kita tidak tahu, dan itu memang sehat. Dari hijau-hijauan, dari ramban-rambanan, daun singkong, terus daun pisang, daun kopi coklat dan lain sebagainya, itu bisa kita variasi, karena di desa itu kan banyak daun, banyak tumbuhan yang bisa kita manfaatkan, baik artinya anti rumput atau apapun atas. Ini kita bisa upayakan untuk semuanya peternak yang ingin memulai beternak kambing. Kalau toh mungkin kalau di desa ukuran lahan itu cukup luas ya, tapi mungkin di lain daerah mungkin agak sempit. Kalau untuk kambing 50 ekor itu satu kandang sekat atau kandang individu atau kandang baterai itu, kambing satu itu membutuhkan 1,20 meter kali 130 ke belakang atau 150 ke belakang. Artinya dikalikan 50. Kebutuhannya itu jumlah lahan yang kita, berarti bisa jadi kalau 50 ya hampir 50 meter lebih toh. 55 meter.
Kalau 50 itu satu ukuran, tapi kalau 2 kan berarti butuh panjangnya kurang lebih ya 25 meteran. Ya kan, lo 25 meter. Kalau lebarnya berapa? Kalau rumah panjangnya rumah kandang kambing itu 20 meter, lebarnya itu karena butuh lorong di tengah ya, yang lebarnya bersih 1 meter. Berarti kanan kiri butuh yang namanya 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter berarti. Jadi rumah-rumahan itu butuh keluasan 5 meter. Nanti kita bisa bagi. Panjangnya 25 meter, lebarnya 25 meter, lebarnya panjang ke samping itu 25, lebarnya 5 meter itu cukup 5 sampai 6, ya kan? Kalau untuk biaya pembuatan kandang, kalau kandang individu itu ya kalikan aja. Kalau satu kandang habis 1 juta, berarti 50 kotak butuh yang namanya 50 juta. Ini kalau kandangnya mewah tapi loh. 1 juta itu kandang mewah, kandang bagus, kayu bagus. Mulai dari pondasi sampai atap itu 1 jutaan. Bukan hanya kandang loh, tapi mulai dari pondasi sampai atap, sampai genteng atau asbes atau seng itu dan kayu kita ukur semuanya berarti butuh biaya sekitar itu 50 juta. Nah, bisa kurang bisa lebih, tergantung kita hidup di daerah mana. Kalau kayunya murah kemungkinan lebih murah biayanya kan. Kalau kayunya murah ongkos tukangnya mahal, ini kan juga. Nah, semuanya pengerjaan itu kita hitung minimal satu kotak itu 1 meter 20 kali 100, 1 meter 50 atau 1 meter 30 itu menghabiskan biaya 1 juta. Nol pondasi sampai atap sampai kandang selesai itu 1 juta. Paku, biaya kandang, biaya tukang dan lain sebagainya. Ini sebagai persiapan. Kalau 50 kambing butuh berapa bang pakan luasnya? Kalau di sini ukurannya 1/4 hektar atau 1 hektar dibagi 4. Jadi ngomongnya 1/4 hektar. 50 kambing mudah-mudahan bisa sangat membantu. Bisa sangat membantu. Kalau cukupnya saya mengatakan sih kurang ya, 50 kambing untuk 50 ekor breeding untuk lahan 1/4 hektar itu menurut saya kurang. Kalau kita kebutuhannya harian, tidak cari rumput, tidak cari pakan yang lain, hanya itu mengandalkan itu, saya pastikan menurut ukuran saya tidak bisa mencukupi. Tapi bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tidak setiap hari. Nah, kalau butuh setiap hari tanpa mencari rumput yang lain, ya butuh 1/2 hektar lah. Walaupun 1/2 hektar itu pasti sisa. Nah, untuk bang pakan sendiri, usahakan tanam tumpang sari. Ada daun singkong, ada indigo vera, ada pakcong. Semua tanaman itu bervariasi yang dibutuhkan untuk kambing. Kalau toh hanya satu variasi, satu jenis, satu macam tumbuhan, kambing itu mudah sekali bosan. Ini pengalaman, mudah sekali bosan. Nah, sebagai semangat, karena ini masih di musim penghujan, saya mengantisipasi tidak bisa cari video keluar rumah, ya kan? Saya menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk menyampaikan sesuatu, bahwa kita itu beternak kambing jangan sampai takut, jangan sampai ragu. Yang namanya usaha, yang namanya bekerja, tetap ada capeknya. Kalau saya ngomong ternak kambing itu capek kalau harus ngarit setiap hari, melelahkan kalau harus cari rumput liar setiap hari. Dan ternak kambing juga untuk jualnya ya, untuk jualnya, walaupun senior, walaupun pemula, pasti ngalami kebingungan berkaitan menentukan harga, menginginkan harga yang kita inginkan. Karena tawar menawar itu pasti terjadi. Puas dan tidak puasnya itu tergantung kita ya. Ini segini cukup enggak. Nah, untuk berkaitan dengan jual dan beli,
Kalau di Lampung patokannya tinggi badan ya. TB atau tinggi badan. Nah, tinggi badan inilah menjadi patokan harga standar. Begitu, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.